Selamat pagi teman-teman semuanya. Mari kita mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita minta bantuan salah satu teman dari Angeng Mamiri untuk memimpin kita dalam doa. Mudah-mudahan teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Hingga pada pagi hari ini kami boleh mengikuti proses belajar mengajar kami pada hari ini. Semoga apa yang kami dapatkan pada hari ini dapat berguna bagi masa depan kami, khususnya dalam pewartaan di gereja. Semua ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman semuanya. Ya, pagi hari ini kita akan membahas paling tidak 2 poin dari surat kepada jemaat di Filipi. Ya, bahan-bahan sudah saya berikan semuanya di dalam LMS, ya, baik bahan tertulis maupun penjelasan yang sudah saya rekam tahun lalu kalau tidak salah itu. Tetapi isinya masih tetap oke. Sehingga dalam kesempatan ini saya tidak akan membahas semua hal yang menjadi seluk-beluk dari surat kepada jemaat di Filipi ini. Bisa dibaca, bisa dicermati apa yang sudah saya jelaskan di situ. Nah, ada 3 hal yang penting yang perlu untuk kita cermati kalau kita ini membaca surat kepada jemaat Filipi. Yang pertama adalah suasana batin surat itu. Apa yang sebetulnya sedang dialami oleh Paulus, dirasakan oleh Paulus, dan kemudian juga dibagikan kepada jemaat Filipi ini. Maka dengan membaca surat itu kita berusaha untuk menangkap suatu roh yang sedang yang sedang digulati oleh Paulus. Terutama soal syukur dan soal sukacita. Ini suasana yang sangat kental di dalam surat Filipi. Yang nanti akan kita bahas ini masih sama dengan suasana yang terkembangkan di surat 1 Tesalonika. Kita lihat bahwa Filipi dan Tesalonika ini 2 kota yang berdekatan di daerah utara, di daerah Yunani Utara atau Macedonia itu. Sehingga pengalaman-pengalaman yang dialami oleh Paulus di Filipi, juga dialami di Tesalonika, itu juga menghasilkan situasi jemaat yang mirip-mirip. Terutama soal keteguhan di dalam iman. Minggu lalu kita ketika membahas surat 1 Tesalonika, kita sudah melihat ucapan syukur Paulus yang terutama berisi kegembiraannya. Bahwa di tengah penderitaan yang hebat, thlipsis itu, ya, penderitaan secara sosial, juga penderitaan secara fisik karena ditekan oleh orang-orang setempat, jemaat Kristiani di Tesalonika itu tetap berpegang teguh pada iman. Ya, dalam penderitaan yang hebat itu iman mereka itu tetap kokoh. Dalam penderitaan yang hebat, cinta kasih mereka itu sudah menjadi nyata, menjadi teladan bagi seluruh Macedonia bahkan Akaya di selatan ini. Juga dalam pengharapan, Paulus mengatakan tidak banyak hal yang harus saya katakan tentang iman, tentang kasih, tentang harapan. Tidak banyak yang harus saya katakan. Tidak perlu saya bicara karena sudah nyata iman, harapan, dan kasih. Hanya soal harapan, lalu Paulus menambahkan sesuatu yang dianggap kurang di dalam iman orang-orang Tesalonika, terutama tentang nasib saudara-saudara yang sudah meninggal sebelum Yesus yang mulia itu datang kembali. Apakah mereka juga akan diselamatkan? Nah, suasana sukacita itu juga masih kita temukan di dalam surat Filipi. Jemaat di Filipi itu tidak hanya bertahan di dalam iman yang kokoh, tetapi juga bahkan mereka itu ikut serta di dalam pemberitaan Injil. Jadi tidak hanya menjadi orang-orang Kristen yang tahan banting, tahan uji, menghadapi macam-macam tantangan dari luar. Tetapi mereka juga menjadi seorang beriman yang bersaksi, ikut serta di dalam pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus.
Dan ini menjadi alasan utama sukacita, syukur Paulus. Ya, sehingga Paulus katakan, setiap kali aku mengingat engkau atau setiap kali aku berdoa dengan sukacita. Maka suasana yang terkembangkan di dalam surat Filipi ini adalah kegembiraan, sukacita seorang gembala yang melihat bahwa jemaatnya sekarang terlibat ikut serta di dalam pemberitaan Injil. Dan itu oleh Paulus disadari sudah sejak awal. Jemaat Filipi itu melibatkan diri di dalam pemberitaan Injil sampai pada saat Paulus menulis surat itu. Nah, apa yang menjadi ciri pemberitaan Injil itu adalah mereka mau memberitakan Injil tanpa takut. Padahal mereka juga sama seperti jemaat di Filipi, menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan, menghadapi ancaman, juga menghadapi penjara. Paulus sendiri ketika menulis surat Filipi itu sedang ada di dalam penjara. Nah, di dalam teks yang saya bagikan itu ada sekian banyak hipotesis tentang kira-kira di penjara mana Paulus sedang berada ketika dia menulis suratnya. Tetapi semuanya memang hipotesis. Tidak ada suatu penjelasan yang pasti dan memberi jawaban yang pasti di mana Paulus menulis surat itu. Tetapi bahwa surat ini ditulis di dalam penjara ini jelas, ya, karena Paulus sendiri nanti akan mengatakan itu. Nah, ini alasannya kita seringkali mengelompokkan surat Filipi ini dengan surat Kolose, dengan surat Efesus, dengan surat apalagi Filemon sebagai surat-surat dari penjara. Karena memang ditulis oleh Paulus dari dalam penjara dan Paulus menulis itu. Ketika dia menulis surat itu, dia sedang di penjara. Nah, Paulus rupanya punya kekhawatiran yang sama seperti kekhawatiran dia tentang jemaat di Tesalonika. Ya, dia kan tahu di Tesalonika itu ada penganiayaan yang hebat atas jemaat karena pilihan iman mereka. Dan dia khawatir kalau penganiayaan itu membuat jemaat kemudian meninggalkan iman akan Yesus. Maka dia mengutus Timotius ke sana, ke Tesalonika itu. Dan ternyata Timotius kembali dengan berita baik. Sekarang Paulus itu sedang di penjara. Dan dia khawatir kalau pemenjaraan itu membuat pemberitaan Injil itu berhenti. Ya, kalau dia di penjara bersama dengan Timotius, bersama dengan teman-teman sekerjanya, para misionaris, dia khawatir kalau Injil ini tidak lagi diberitakan. Maka dia juga nanti akan mengutus Timotius untuk ketemu dengan jemaat di Filipi. Tetapi ternyata apa yang terjadi, jemaat di Filipi itu tetap berani memberitakan Injil di tengah semua tantangan yang sedang mereka hadapi. Sama seperti jemaat di Tesalonika. Bahkan Paulus itu kemudian menilai, untung bahwa saya di penjara. Ya, bahwa sekarang saya di penjara ini merupakan keuntungan. Karena ketika saya di penjara, ternyata ada sekian banyak saudara yang berani memberitakan Injil tanpa takut. Dengan demikian, kekhawatiran Paulus tentang pemberitaan Injil yang mungkin terhenti karena dia di penjara, itu tidak terjadi. Meskipun dia sedang di penjara, ternyata Injil itu tetap diberitakan. Nah, ini hal pertama yang perlu kita cermati kalau kita membaca surat kepada jemaat di Filipi. Suasana umumnya adalah suasana sukacita, kegembiraan, kelegaan. Bahwa ketika dia di penjara, ternyata justru ada banyak saudara yang berani memberitakan Injil tanpa takut. Di dalam penjelasan, di dalam video itu saya memberi ilustrasi bagaimana pemberitaan Injil di tempat kita ini juga. Seandainya dulu para misionaris, para romo, bruder, suster dari Eropa itu tidak diinternir oleh Jepang, mungkin tidak muncul tokoh-tokoh awam dari Jawa sendiri yang kemudian membawa Injil ini ke berbagai tempat. Ya, justru ketika para pemberita Injil awal itu dipenjara, diinternir, lalu ada guru-guru, murid-muridnya Romo Van Lith itu yang akhirnya pergi ke berbagai macam pelosok untuk membawa Injil ini. Nah, pemenjaraan Paulus itu tidak membuat jemaat di Filipi takut.
Ya, pemenjaraan Paulus itu justru memotivasi jemaat untuk memberitakan Injil tanpa takut. Dan inilah yang menjadi alasan syukur Paulus. Ya, ini poin pertama, maka mari kita membaca sebentar. Surat kepada jemaat di Filipi, bab 1 ayat 12 sampai 17. Ya, ayat 12 sampai 17. Minta tolong siapa yang bersedia untuk membacakan surat Filipi 1, 12 sampai 17. Ini kesaksian Paulus dalam penjara. Silakan, bebas. Ya. Ya, silakan. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi di atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil, tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Nah, ini Paulus sedang ada di dalam penjara. Sekali lagi kita tidak bisa mendeteksi waktu itu Paulus ada di penjara di kota mana. Ya, apakah di Filipi sendiri, ataukah di Roma, ataukah di Efesus, ataukah di tempat yang lain. Ya, tetapi Paulus mengatakan bahwa dia sedang ada di penjara. Dan dia mengatakan, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini, pemenjaraanku ini, telah menyebabkan kemajuan Injil. Maka justru ketika Paulus di penjara, dia melihat ada kemajuan di dalam pemberitaan Injil itu. Mengapa? Karena satu, telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Artinya Paulus mengatakan kalau saya sekarang di penjara, itu bukan karena saya melakukan kejahatan, saya melakukan kesalahan. Tetapi kalau saya di penjara, itu hanya karena saya memberitakan Kristus. Ya. Yang kedua, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Artinya pemenjaraan Paulus itu justru memotivasi. Maka dikatakan di situ, ya, kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani. Artinya semakin berani. Ya, semula mereka sudah terlibat di dalam pemberitaan Injil. Tetapi ketika Paulus itu di penjara, mereka bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Maka tidak ada ketakutan, tidak ada keraguan bagi jemaat di Filipi untuk terlibat di dalam pemberitaan Injil. Kalau kita bertanya lalu, apa yang disyukuri oleh Paulus? Jawaban kita adalah apa yang telah diperbuat oleh jemaat bagi Paulus. Terutama keterlibatan mereka di dalam pemberitaan Injil. Ya, dua alasan yang seringkali menjadi alasan syukur Paulus. Yang pertama adalah apa yang sudah dikerjakan oleh Allah bagi jemaat. Yang kedua adalah apa yang sudah dikerjakan oleh jemaat bagi Paulus, terutama di dalam upaya pemberitaan Injil. Ya, misalnya di dalam surat kepada jemaat di Tesalonika, salah satu hal yang disyukuri oleh Paulus adalah cinta kasih mereka yang menjadi nyata. Mereka sudah mengumpulkan dana dari kemurahan hati mereka yang nanti akan dikirimkan ke jemaat di Yerusalem. Apa yang menjadi ucapan syukur Paulus adalah keterlibatan
keberanian dari jemaat di Filipi untuk memberitakan Injil tanpa takut. Nah, ini hal pertama yang saya harap dipahami untuk menangkap suasana batin yang hidup di dalam surat kepada jemaat di Filipi. Nah, kalau suasananya sukacita, syukur seperti itu, lalu ungkapan-ungkapan Paulus di dalam surat kepada jemaat di Filipi ini juga ungkapan-ungkapan yang terasa sangat personal. Menunjukkan kedekatan batin antara Paulus dengan jemaatnya. Lihat saja misalnya ucapan syukur di ayat 3. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Maka Paulus mengatakan, kalau saya mengingat kamu, setiap kali aku mengingat kamu, itu dalam bahasa Ibrani itu pantote, ya. Setiap kali aku mengingat kamu, yang ada di dalam benakku adalah syukur. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Ada syukur, ada sukacita. Kalau ada teman yang tertarik untuk mempelajari kata sukacita, chara, di dalam surat-surat Paulus, silakan dipelajari itu. Dan dari sekian banyak kata chara, ya, chairein gitu ya, di dalam bahasa Yunani, sukacita, yang paling banyak menggunakan kata ini adalah Paulus. Ya, sekitar 130-an kata itu muncul di dalam kali itu muncul di dalam perjanjian baru. Dan yang paling banyak menggunakan kata sukacita adalah Paulus. Kalau di zaman kita ini mungkin yang paling banyak menggunakan kata sukacita adalah Paus Fransiskus. Semua dokumennya itu selalu ada Gaudium, Veritatis Gaudium, apa namanya, dokumen-dokumen yang lain itu dokumen-dokumen yang selalu mengungkapkan sukacita dalam pemberitaan Injil. Nah, Paulus itu mengungkapkan pengalaman kedekatan batinnya seperti itu. Jadi tidak ada suatu problem besar, masalah besar yang harus dipecahkan. Entah itu masalah dogmatik atau masalah pastoral. Ya, masih mirip dengan yang terjadi di surat 1 Tesalonika. Karena tidak ada persoalan besar, maka juga tidak ada suatu kata-kata yang tampaknya keras. Kecuali nanti di bab 3 yang akan kita baca kemudian. Karena tidak ada suasana memecahkan suatu problem, suatu persoalan besar, lalu suasana surat itu juga suasana yang lebih tampak sangat personal, yang menunjukkan kedekatan batin antara Paulus dengan jemaat di Filipi. Terutama karena Paulus sedang senang, Paulus sedang bersyukur bahwa meskipun dia di penjara, ternyata pemberitaan Injil itu masih bisa berlangsung. Bukan oleh dia dan oleh para misionaris, teman-teman kerjanya, tetapi oleh orang-orang Filipi, orang setempat. Sehingga semakin lama berita Injil itu semakin lama semakin tersebar luas. Ini poin pertama yang baik untuk dikenali kalau kita membaca surat kepada jemaat Filipi. Suasana umumnya dan mengapa ada sukacita, mengapa ada syukur, apa yang disyukuri oleh Paulus. Karena suasana ini akan mewarnai seluruh surat Filipi. Ya, kegembiraan, sukacita, syukur itu sampai di akhir surat itu selalu akan masih tampak dalam kata-kata yang dipilih oleh Paulus. Oke, untuk hal pertama ini yang kita pelajari dari surat Filipi, apakah ada tanggapan atau pertanyaan lebih dahulu? Silakan kalau ada. Cukup jelas ya? Romo. Ya, silakan. Romo, yang saya mau tanyakan tentang latar belakang dari umat-umat di Filipi, Romo. Karena di ayat bab 4 ayat ke-16 itu dikatakan bahwa karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Apakah mereka ini, Romo, orang-orang yang menengah ke atas seperti itu, Romo? Dan juga tokoh yang muncul di ayat 18 itu, yang Epaphroditus, apakah dia dari Filipi, Romo, atau dari mana? Terima kasih, Romo. Iya,
Ya, kalau jemaat-jemaat di Macedonia, praktis itu jemaat-jemaat yang dianggap secara ekonomis itu memang lebih mapan. Apalagi Filipi. Ya, Filipi ini adalah kota besar. Kota yang didirikan oleh Raja Filipus, bapaknya Alexander Agung itu. Bahkan sesudah nanti jatuh ke tangan pemerintahan Roma, ketika Kaisar Agustus itu kemudian menjadi Kaisar Roma, kota Filipi ini praktis itu menjadi kota yang sangat Romawi. Ya, dibangun sebagai kota Roma. Cara hidupnya, kesehariannya itu ditata sedemikian rupa. Sebagai sebuah kota Roma yang di dalam teks itu saya katakan mereka diberi apa yang disebut sebagai ius Italicum, hak orang-orang Itali atau hak orang-orang Roma. Ya, kewarganegaraan orang-orang Filipi itu praktis mereka adalah orang-orang Roma. Nah, dalam situasi Filipi sebagai kota koloni Romawi, penghuninya itu sebagian besar itu adalah tentara-tentara Roma, ya, pensiunan-pensiunan tentara Roma dan pembesar-pembesar Roma, maka sebetulnya Filipi itu bisa dikatakan sebagai sebuah kota yang makmur. Nah, melihat beberapa orang yang ada di situ, yang disebutkan di situ, orang-orang penting di situ, kemungkinan memang beberapa orang di antara orang-orang Kristen Filipi itu orang-orang yang berpengaruh. Ya, secara ekonomis juga kuat. Sehingga mereka kemudian juga ikut serta di dalam mengumpulkan sumbangan, mengumpulkan dana untuk orang-orang Kristen yang miskin di Yerusalem. Bahkan Paulus itu mengatakan tidak hanya 1 kali, 2 kali kalian sudah mengumpulkan itu. Ya, berbeda dengan di Macedonia misalnya, Tesalonika, yang memang seperti kemampuan ekonomi mereka itu lebih rendah daripada jemaat Kristen di Filipi. Maka Paulus itu justru memuji mereka karena di tengah keterbatasan mereka pun mereka tetap minta supaya diikutsertakan dalam pengumpulan dana itu. Jadi yang minta itu adalah orang Tesalonika, minta supaya kami juga diikutsertakan dalam pengumpulan dana. Sementara orang-orang Filipi itu bahkan mengirimkan tidak hanya 1 kali, tetapi 2 kali. Nah, dari informasi-informasi seperti ini kita bisa melihat bahwa rupanya di antara jemaat Kristen di Filipi memang ada orang-orang yang cukup mampu. Ya, kalau Lydia itu penjual kain ungu dari Tiatira, berarti dia sebetulnya adalah orang yang mampu. Kalau dikatakan Paulus kemudian mampir singgah di rumah Lydia dan seluruh isi rumah Lydia itu dibaptis, berarti Lydia itu bukan orang sembarangan. Artinya dia punya pengaruh besar di keluarganya. Kan ketika berjumpa dengan Paulus di pinggir kota, di tempat ibadat itu, Paulus memberitakan Injil, ditolak. Lydia mengatakan, kalau kalian anggap kami ini pantas untuk diselamatkan, singgahlah ke rumah kami. Dan kemudian Paulus singgah di rumah Lydia, memberitakan Injil di rumah Lydia, dan seluruh isi rumah Lydia dibaptis. Dengan demikian, pasti Lydia ini bukan wanita yang kelas-kelas bawah. Dia wanita yang punya kekuatan, power ini. Karena dia penjual kain ungu yang mungkin juga secara ekonomis itu kaya. Epafroditus itu siapa, dari mana? Saya masih harus cek lagi kalau dari mananya, ya. Tetapi bahwa Epafroditus itu sering disebut oleh Paulus sebagai salah satu teman misionarisnya itu ya. Ya, maka Epafroditus itu nanti juga akan dikirim oleh jemaat di Filipi untuk menemui Paulus di dalam penjara. Tetapi Epafroditus itu rupanya setelah melayani Paulus di dalam penjara kangen sekali pada jemaat di Filipi, maka diutus untuk pulang ke Filipi. Tetapi kemungkinan besar memang dia adalah orang Filipi yang diutus oleh jemaat Filipi untuk melayani Paulus selama Paulus itu ada di dalam penjara. Dan rupanya Epafroditus itu melakukan semuanya untuk melayani Paulus, sehingga Paulus mengatakan bahkan dia sampai hampir mati ya di dalam pelayanan itu, pemberitaan Injil itu. Tapi apakah dia asli Filipi atau tidak harus saya cek lagi. Hanya dia memang orang dari Filipi yang kemudian diutus oleh jemaat Filipi untuk melayani Paulus.
Begitu ya, Frater. Semoga jelas. Ada hal yang lain, pertanyaan atau tanggapan, atau pernah membaca sesuatu yang menarik soal suasana batin surat Filipi ini? Apa yang sedang disyukuri oleh Paulus? Ada? Tidak? Oke. Kalau tidak, kita masuk ke tema yang kedua, yang juga penting dari surat kepada jemaat di Filipi. Kita akan membaca Filipi bab 2 ayat 1 sampai 11. Ya, ini adalah nasihat Paulus untuk saling merendahkan diri. Nah, sekarang latar belakangnya. Ada konteks apa sehingga Paulus itu merasa perlu untuk mengajak jemaat di Filipi jangan saling meninggikan diri. Jangan menempatkan diri di atas yang lain, tetapi masing-masing harus menempatkan diri di bawah yang lain. Tadi saya mau mengatakan bahwa kota Filipi adalah kota Roma. Kita harus mengingat suasana umum, ya, suasana batin yang umum yang hidup di dalam kota-kota Romawi seperti ini. Yang bisa dikatakan bahwa apa yang selalu dikejar oleh orang Roma, mentalitas orang Roma itu apa toh? Mentalitas mereka adalah mengejar kedudukan, mengejar status, mengejar kehormatan. Nah, mentalitas seperti ini yang kita istilahkan dengan kursus honorum, ya. Horere itu kan lari, mengejar. Honor itu bukan soal upah, tapi honor itu, honor itu adalah kehormatan, kemuliaan. Sehingga yang ada di benak orang Romawi adalah saya harus mengejar kehormatan ini. Saya mengejar kemuliaan hidup saya ini. Dengan apa? Kekuasaan. Maka yang namanya menjadi dewan kota itu dicita-citakan oleh banyak orang. Ya, menjadi orang-orang pemerintahan, menjadi panglima militer itu selalu dicita-citakan. Karena itu kuasa yang membuat saya ini dihormati. Yang membuat saya ini punya status, saya dimuliakan. Bahkan kaisar-kaisar itu pun menjadikan dirinya atau menganggap dirinya sebagai dewa untuk dimuliakan oleh rakyatnya. Maka kita mengenal istilah kultus imperial itu ya, seorang emperor, seorang kaisar, seorang raja yang menyatakan diri sebagai dewa dan harus disembah. Nah, ini kan kemarin dalam surat Tesalonika menjadi satu persoalan. Ya, karena orang-orang Kristen di Tesalonika tidak mau menyembah kaisar, tidak mau masuk dalam kultus imperial itu. Tapi ide dasarnya adalah orang Romawi itu selalu pengen mencari sesuatu yang di atas, yang menampakkan keluhuran mereka, kemuliaan mereka dengan kekuasaan itu, juga dengan kekayaan. Yang ketiga adalah dengan ilmu, dengan pengetahuan. Maka ini selalu dikejar. Ya, entah itu jabatan, entah itu kuasa, entah itu kekayaan, selalu dikejar. Untuk apa? Supaya mereka itu ada di atas yang lain. Ya, saya tidak mau kalah dari yang lain. Maka dikatakan kursus honorum. Saya tidak hanya mencita-citakan itu, tapi saya mengejar kehormatan itu. Nah, ini mentalitas yang ada di antara orang-orang Filipi. Apalagi mereka itu sebagai warga Filipi mempunyai yang tadi dikatakan sebagai ius italicum. Mereka mempunyai kewarganegaraan Roma, dan ini kebanggaan. Menjadi warga negara Roma itu kebanggaan karena punya hak-hak khusus. Misalnya tidak harus membayar pajak, tidak boleh dihukum berat, tidak boleh disesah, tidak boleh disalib seperti warga negara Roma yang lain. Nah, dengan demikian, apa yang hidup di dalam mentalitas orang Filipi adalah selalu pengen di atas, pengen naik, ya, menempatkan diri di atas yang lain. Dan kecenderungan ini dilihat oleh Paulus sebagai kecenderungan yang tidak sehat di dalam komunitas Kristiani, karena seringkali memunculkan percekcokan, seringkali memunculkan perselisihan. Dan lebih dari itu, keinginan untuk selalu menjadi yang di atas ini tidak sesuai dengan apa yang ditampakkan oleh Yesus. Ya, yang justru selalu merendahkan diri,
mengosongkan diri. Maka sekarang lihat konteks kidung kenosis di dalam Filipi 2 ini adalah kecenderungan orang-orang Filipi untuk saling membanggakan diri. Yang nanti oleh Paulus akan disebut sebagai membanggakan hal-hal lahiriah. Ya, ini kecenderungan orang Filipi. Nah, ketika orang Filipi cenderung untuk membanggakan hal-hal lahiriah supaya kelihatan hebat, supaya kelihatan mulia, itu Paulus justru menjadikan Yesus yang nyatanya luhur, yang nyatanya mulia, yang dikatakan oleh Paulus serupa dengan Allah. Tetapi dia justru mengosongkan diri, ya, menurunkan dirinya ini, merendahkan dirinya ini, taat sampai mati disalib. Tetapi apakah dengan demikian dia akan menjadi orang yang hina? Ternyata tidak. Karena justru ketika Yesus mengosongkan diri, taat sampai mati disalib, dalam kerendahannya ini Allah meninggikan dia, mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama dalam istilah ibadat harian kita. Ya, maka jalan yang ditunjukkan oleh Paulus, kalau kamu mau mendapat kemuliaan, jangan dengan membanggakan hal-hal lahiriah. Entah itu statusmu, entah itu kekayaanmu, entah itu tingkat pendidikanmu, entah itu jabatanmu, atau yang lain. Tetapi kalau kamu ingin ditinggikan, ya, dimuliakan, kamu justru harus menempuh jalan yang sama seperti ditempuh oleh Yesus, yaitu jalan merendahkan diri, jalan mengosongkan diri. Dan justru dia yang merendahkan diri inilah yang nanti akan ditinggikan. Maka sebetulnya apa yang diajarkan oleh Paulus itu sama dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan, tetapi siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Nah, bab 2 ini kita kenal dengan istilah kidung kenosis, kidung pengosongan diri Yesus. Mengapa Paulus menulis kidung kenosis ini? Lalu konteksnya, latar belakangnya kita pahami, yaitu kecenderungan orang Filipi untuk selalu menempatkan diri satu di atas yang lain. Nah, Paulus justru mengatakan, hendaklah kalian itu menganggap yang lain itu lebih utama daripada dirimu sendiri. Artinya menempatkan diri selalu di bawah yang lain. Sama seperti siapa? Sama seperti Yesus. Oke, maka kita membaca bab 2 ayat 1 sampai 12. Siapa teman yang akan membacakan? Teman MSF mungkin salah satu, silakan. Ya. Filipi bab 2 ayat 1 sampai 11. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertepuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Oke, ya, nasihat Paulus mulai di ayat 2. Ya, karena itu sempurnakanlah sukacitaku.
Karena kita tadi mengatakan bahwa suasana dasar dari surat Filipi ini yang pasti juga menunjukkan suasana batin Paulus adalah sukacita, syukur yang sudah diungkapkan di ucapan syukur di bab 1. Dan kegembiraan itu menurut Paulus, lengkapilah kegembiraanku. Sempurnakanlah kegembiraanku, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri dan puji-pujian yang sia-sia. Nah, kalau Paulus mengatakan, oh ada sesuatu yang harus kamu tambahkan. Lihat gaya bicara Paulus di dalam 1 Tesalonika. Ketika bicara tentang iman, tidak perlu saya ngomong, karena imanmu sudah jadi contoh. Ketika mau bicara tentang kasih, oh tidak perlu saya menulis lagi, karena kasihmu sudah nyata. Ketika bicara tentang pengharapan, ada sesuatu yang harus aku tambahkan pada apa yang kurang di dalam iman. Jadi sebetulnya soal pengharapan pun sudah oke. Tetapi Paulus mengatakan, aku masih mau menambahkan sesuatu yang kurang di dalam iman. Sekarang Paulus itu sudah bersukacita karena iman mereka menjadi nyata. Bahkan iman itu yang mendorong mereka untuk ikut serta dalam pemberitaan Injil tanpa takut. Berarti kekokohan iman, kesatuan mereka itu sudah teruji. Sudah baik. Dan Paulus mengatakan, sempurnakanlah sukacitaku ini. Ya, semua yang sudah baik itu perlu untuk disempurnakan. Atau kalau di dalam surat 1 Tesalonika, Paulus selalu menggunakan, hendaklah kamu semakin bersungguh-sungguh dalam beriman, semakin bersungguh-sungguh dalam kasih. Nah, sekarang Paulus ingin supaya mereka menyempurnakan sukacitanya dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, satu kasih, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ya, meskipun semuanya sudah baik, mungkin Paulus melihat ada sesuatu yang kurang di situ. Soal kesatuan. Dan mengapa kesatuan ini kadang-kadang tidak terjaga atau menjadi problem di Filipi, di Korintus, di kota-kota Romawi seperti itu, karena masing-masing orang itu mencari kepentingan sendiri dan puji-pujian yang sia-sia. Karena tadi, satu orang selalu ingin menempatkan diri di atas yang lain. Dan kalau ini situasi yang terjadi sebagai kultur Romawi di kota Filipi, jemaat Kristen kadang-kadang juga ikut dalam suatu pola pikir yang sama. Yang satu menempatkan diri di atas yang lain, lebih hebat daripada yang lain. Akibatnya apa? Muncul perselisihan. Mereka tidak hidup dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Karena masing-masing mencari kepentingannya sendiri. Karena masing-masing mencari puji-pujian yang sia-sia. Suasana yang sama nanti akan sangat jelas itu di surat kepada jemaat di Korintus. Ya, masing-masing orang merasa talenta saya ini yang paling hebat. Maka karena talenta yang begitu banyak, karunia roh itu, mereka justru saling berbenturan. Ya, satu sama lain. Dan Paulus nanti akan menanggapi soal ini panjang lebar. Ya, di 1 Korintus 12-14 ketika Paulus bicara tentang macam-macam karunia dalam satu roh. Dan suasana itu pun muncul di Filipi. Ya, karena kultur orang Filipi itu selalu mencari kehormatan, mau tidak mau orang-orang Kristen di Filipi yang adalah warga Filipi juga punya mentalitas yang sama. Selalu mencari kehormatan untuk diri sendiri. Dan ini yang oleh Paulus dikatakan, jangan kamu mencari kepentingan sendiri. Jangan kamu mencari puji-pujian yang, apa tadi istilahnya? Yang sia-sia. Dengan selalu menempatkan diri di atas yang lain. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dalam kultur Roma ini tidak bisa, saya harus di atas kamu. Nah, jalan inilah yang kemudian dibalik oleh Paulus. Bukan saya yang di atas kamu, tapi kamu yang di atas saya. Saya di bawah kamu.
Maka dikatakan di sini, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Maka ini ajakan pastoral yang pasti tidak mudah untuk jemaat di Filipi yang sudah terbiasa meninggikan diri, sekarang harus menempatkan diri di bawah yang lain. Yang semula tidak rela kalau orang lain itu ada di atas dia, lebih berkuasa, lebih mulia, lebih berpengaruh dari dia, sekarang orang Filipi harus mengakui itu. Oh, kamu lebih hebat, kamu lebih mulia, kamu lebih berkuasa. Saya menempatkan diri di bawah yang lain. Nah, ini yang tadi diistilahkan oleh Paulus itu dengan mencari kepentingan sendiri, mencari puji-pujian yang sia-sia. Puji-pujian yang sebetulnya hanya didasarkan pada hal-hal lahiriah. Nah, itu kaitannya nanti dengan bab 3 yang akan kita bahas. Paulus itu mengajak jemaat Filipi jangan suka memegahkan diri karena hal-hal lahiriah. Nah, ini ide Paulus. Kalau orang Filipi suka meninggikan diri, Paulus justru mengatakan kamu harus merendahkan diri. Mengapa demikian? Apa yang memotivasi pembalikan seperti itu? Yang memotivasi tidak ada lain adalah jalan yang dipilih oleh Yesus. Maka sekarang Paulus mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Kamu itu harus berpikir seperti Yesus berpikir. Kamu itu harus merasakan apa yang juga dirasakan oleh Yesus. Dan apa yang dipikirkan, dialami, dirasakan oleh Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah. Ya, jadi Paulus itu tidak mengatakan yang walaupun Allah. Ya, baru nanti penginjil Yohanes akan mengatakan bahwa pada mulanya itu adalah firman. Tetapi dengan mengatakan yang walaupun dalam rupa Allah, Paulus sudah menempatkan Yesus itu dalam posisi yang tinggi. Dalam posisi yang luhur, terhormat. Maka Yesus itu sedari awalnya itu luhur, terhormat. Tetapi dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Maka Yesus dalam rupa Allah itu artinya dalam kesetaraan dengan Allah. Tidak lebih rendah dari Allah. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Artinya Yesus tidak mau seperti itu terus. Diam dalam kemuliaan, keserupaan dengan Allah itu terus. Melainkan telah mengosongkan diri. Lihat gerak turunnya. Ini nanti juga akan ditiru oleh penginjil Yohanes, model berteologi seperti ini. Dia yang tinggi, yang luhur, yang mulia, dalam keserupaan dengan Allah, sekarang dia mengosongkan diri. Meninggalkan semuanya itu. Kalau mengosongkan diri artinya semuanya itu ditinggalkan. Tidak dianggap sebagai milik yang harus dipegang, harus dikuasai. Melainkan dia mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi manusia. Ya, menjadi sama dengan manusia. Dia yang serupa dengan Allah sekarang menjadi manusia. Mengambil rupa seorang hamba. Maka tidak hanya dikatakan menjadi manusia, tetapi menjadi manusia yang rendah, hamba. Tidak menjadi tuan, tidak menjadi kyrios, tetapi menjadi doulos, ya, hamba. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya 2 kali. Karena yang pertama adalah dia serupa dengan Allah, setara dengan Allah, dia sudah mengosongkan dirinya, turun ini. Menjadi manusia. Dan ketika dia menjadi manusia pun, ia merendahkan dirinya. Artinya menempatkan diri di bawah manusia yang lain. Maka sekali lagi ini kenosis. Ini pengosongan diri, perendahan diri Yesus. Dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, pahami penyaliban itu dalam kasanah berpikir orang zaman itu sebagai hukuman yang paling hina. Ya, dia serupa dengan Allah menjadi manusia. Menjadi manusia pun masih mengambil rupa hamba, merendahkan diri. Bahkan dia taat sampai mati, mati di salib.
Nah, orang Filipi tidak akan pernah mati disalib. Karena apa? Karena orang Filipi itu warga negara Roma. Dan orang Roma, warga negara Roma tidak boleh disalibkan. Lihat, Yesus itu lebih rendah daripada kalian. Karena dia taat sampai mati disalib. Nah, ini penting dipahami. Menurut Paulus, apa itu salib? Ya, nanti Paulus akan mengajar ini di Korintus. Lihat bagaimana Paulus memahami salib Yesus itu apa toh? Orang Yahudi akan mengatakan salib itu batu sandungan, salib itu kutukan. Orang Yunani, termasuk orang Filipi akan mengatakan salib itu kebodohan. Tapi menurut Paulus, salib itu apa? Salib itu adalah ketaatan Yesus ini sampai akhir. Maka dia hidup sebagai anak yang taat kepada Bapaknya. Justru ketaatan itu menjadi sangat nyata di kayu salib. Dan karena itulah Paulus nanti akan membangun suatu teologi salib yang baru. Yang pasti akan dikembangkan oleh Markus, dikembangkan oleh para penulis lain, termasuk juga nanti sampai ke Injil Yohanes. Tapi ide dasar Paulus ini adalah dia yang luhur, yang mulia itu mengosongkan dirinya sampai akhir. Dan salib itu adalah bentuk pengosongan diri yang paling rendah. Ya, karena tidak ada penghukuman yang lebih hina daripada itu. Tidak ada kematian yang lebih hina daripada salib. Ya, ini Yesus sudah taat sampai mati, mengosongkan diri. Tapi apakah salib itu adalah akhir dari perjalanan Yesus? Apakah dengan mati di salib Yesus itu menjadi orang yang hina? Apakah dengan mati di salib Yesus itu menjadi orang yang terkutuk seperti kata orang-orang Yahudi? Apakah dengan mati di salib Yesus itu adalah orang yang bodoh seperti orang-orang Yunani? Paulus mengatakan enggak. Karena bagi kami salib ini adalah kekuatan dan hikmat Allah. Apa yang oleh orang Yahudi dianggap batu sandungan yang menjatuhkan, yang melemahkan, maka kita istilahnya adalah skandal. Skandalon, itu kan batu sandungan. Kalau saya berjalan lalu saya tersandung batu ini, saya jatuh. Dan bagi mereka, orang-orang Yahudi, salib itu sesuatu yang menjatuhkan, yang melemahkan, yang menghancurkan kita. Maka itu memalukan. Bagi orang Yunani, salib itu kebodohan. Tapi Paulus mengatakan, tapi bagi kita yang diselamatkan, salib adalah kekuatan. Salib adalah hikmat. Kamu menganggap orang yang mati di salib, Yesus yang mati di salib, bodoh. Saya menganggap Yesus yang mati di salib itu hikmat. Kebijaksanaan itu. Dia mati di salib bukan karena kebodohannya. Dia mati di salib bukan karena dia dikutuk oleh Allah, karena dia berdosa. Tetapi dia mati di salib karena dia mau merendahkan dirinya dalam ketaatan kepada Allah sampai akhir. Dan justru ketaatan sampai akhir itulah yang membuat dia ditinggikan. Lihat di ayat berapa? 9. Itulah sebabnya Allah telah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Justru karena dia sudah merendahkan diri sampai akhir, dia akhirnya ditinggikan. Lihat pola yang sama nanti sama persis diambil oleh penginjil Yohanes. Ya, dia yang dalam rupa firman menjadi daging, menjadi manusia, tinggal di antara kita. Berarti ini inkarnasi. Dan pada saatnya dia akan disalib. Dan kata salib itu oleh penginjil Yohanes dikatakan ini adalah saat anak manusia itu ditinggikan dan dimuliakan. Maka sekali lagi penginjil Yohanes pun menganggap salib bukan peristiwa kehinaan. Salib justru adalah peristiwa ketika anak manusia ini ditinggikan. Ketika anak manusia ini diluhurkan. Sama seperti gagasan Paulus. Ya, salib itu justru menghasilkan kemuliaan. Salib itu menghasilkan keluhuran. Nah, mengapa Yesus mulia, Yesus luhur, Yesus di atas segalanya? Tidak ada nama yang mengatasi nama Yesus, itu karena Yesus sudah merendahkan diri. Nah, maka lihat kontrasnya dengan orang-orang Filipi. Cara orang Filipi mencari kemuliaan, keluhuran adalah dengan membanggakan hal-hal lahiriah ini.
dengan selalu menempatkan dirinya di atas yang lain. Sementara cara Yesus untuk mencapai kemuliaan itu justru adalah dengan mengosongkan diri, merendahkan diri serendah-rendahnya. Dan ini kontras yang mau dikatakan oleh Paulus. Hendaklah kalian menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, yang tidak menempatkan dirinya di atas yang lain, tetapi justru yang mengosongkan dirinya sampai akhir. Dan justru karena dia mengosongkan diri taat sampai mati di salib, kemudian dia mendapat nama yang mengatasi segala nama. Ini yang penting di situ, ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Akhirnya Yesus disebut sebagai Tuhan, Kyrios, Tuhan yang dimuliakan. Ya, Kyrios itu kan artinya yang dimuliakan, yang diluhurkan. Dan mengapa Yesus pada akhirnya disebut Tuhan, Tuhan, Kyrios? Karena dia sudah merendahkan diri. Maka apa yang hidup di dalam cara berpikir orang Filipi sebagai orang Romawi, ini diruntuhkan oleh Paulus. Dibangun lagi oleh Paulus dengan mentalitas yang baru. Kalau semula saya menempatkan diri di atas yang lain, supaya saya memperoleh kemuliaan itu, sekarang saya harus menempatkan diri di bawah yang lain. Dan siapa yang menjadi contoh dari pilihan seperti itu adalah Yesus, yang dalam rupa Allah, dia mengosongkan diri, menjadi manusia, mengambil rupa hamba, taat sampai mati di salib. Tapi apakah akhir hidup Yesus ada di bawah ini? Tidak. Karena dialah yang nantinya akan ditinggikan. Nah, ini pengalaman yang pasti berawal juga dari pengenalan Paulus akan Yesus. Siapa sebetulnya Yesus? Paulus sendiri harus bergulat dengan yang namanya peristiwa salib. Karena sedari awal sebagai seorang Farisi yang tahu betul kitab suci, Paulus mengartikan orang yang mati di salib itu ya memang orang yang bodoh, orang yang dikutuk oleh Allah. Dan karena itu Paulus tidak suka pada awalnya pada iman Kristiani. Paulus tidak mau bahwa orang yang mati di salib itu diakui sebagai Mesias, sebagai anak Allah. Dan karena semangat rohaninya yang besar, Paulus ingin menghancurkan iman Kristiani itu. Maka dia mengejar-ngejar jemaat Kristen. Tapi dalam perjalanan ke Damsyik, dia bertemu dengan Yesus yang bangkit. Yang membuat dia tahu, oh ternyata dia yang mati di salib itu tidak hanya mati di salib. Tapi dia yang mati di salib itu bangkit. Hidup. Bahkan dia bisa mengajarkan dia yang sudah bangkit, hidup dalam kemuliaan, akan datang lagi. Ya, untuk membawa kita ke tempat di mana dia berada. Artinya membawa kita ke dalam keselamatan, ke dalam kerajaan surga. Nah, berkat perjumpaan dengan Yesus yang bangkit, itulah Paulus kemudian memperkembangkan pengenalannya akan Yesus. Maka selalu yang diwartakan oleh Paulus bukan hanya Yesus yang wafat di salib. Yang diwartakan oleh Paulus selalu adalah Yesus yang wafat dan bangkit. Nah, kalau Paulus banyak berbicara tentang salib, tentang Yesus yang tersalib, itu karena Paulus harus menjawab pertanyaan orang-orang Yahudi. Bagaimana mungkin atau bagaimana kamu menjelaskan bahwa dia yang mati di salib itu adalah Mesias? Bagaimana kamu menjelaskan bahwa dia yang mati di salib itu adalah anak Allah? Ya, orang-orang Yahudi tidak bicara tentang kebangkitan, tetapi orang-orang Yahudi selalu menunjuk pada kematian Yesus di salib. Maka porsi pembicaraan Paulus itu memang lebih banyak bicara tentang Yesus yang wafat di salib. Itu tidak berarti bahwa Paulus itu mengabaikan kebangkitan. Ya, kebangkitan itu sudah kaidah dasar teologi Paulus. Karena kalau Paulus tidak bicara tentang kebangkitan, tidak berjumpa dengan Yesus yang bangkit, dia tidak akan pernah bicara tentang Yesus yang mati di salib. Tidak ada gunanya bicara tentang salib kalau tidak ada kebangkitan.
Kalau tidak berjumpa dengan Yesus yang bangkit, Paulus tetap akan menjadi Saulus yang mengejar-ngejar, membinasakan jemaat-jemaat Kristiani itu. Tapi karena berjumpa dengan Yesus yang bangkit, Paulus kemudian justru menjadi orang yang mewartakan iman yang dahulu ingin dihancurkan. Justru menjadi orang yang membangun jemaat-jemaat Kristiani. Padahal dulu dia mau menghancurkan jemaat Kristiani. Sekarang dia akan menjadi orang yang menanggung banyak penderitaan, dipenjara, dianiaya, dilempari batu. Padahal dulu dialah orang yang menganiaya, mengejar-ngejar, memenjarakan, melempari murid-murid Yesus dengan batu. Berarti ada pengalaman hidup Paulus yang dibalik oleh pengenalannya akan Yesus. Nanti akan kita baca di bab 3 tentang hal ini. Ya, Paulus pun sebagai seorang Yahudi dulu juga seperti itu. Dia akan bangga sekali sebagai seorang Yahudi. Ya, sebagai seorang Yahudi, katakanlah, dibanding dengan teman-teman sebaya, dengan aku, di seluruh bangsaku, aku lebih hebat daripada mereka. Maka Paulus akan mengatakan, kalau saya mau bermegah, berbangga akan hal-hal lahiriah seperti kalian, saya lebih dari kalian. Ya, tetapi semua kemegahan itu sudah kutinggalkan. Kuanggap sebagai kerugian, kuanggap sebagai sampah. Ya, saya tidak lagi mengejar kemuliaan itu. Tidak ada gunanya. Ini sampah ini. Ya, ini kuanggap sebagai rugi. Karena kalau saya mengejar ini, saya kehilangan yang utama dalam hidup saya. Nah, yang utama dalam hidup saya menurut Paulus adalah karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari segala sesuatu. Ya, itu yang akan kita baca nanti di bab 3. Baik, ini ajaran tentang Yesus supaya mereka bersatu, mereka merendahkan diri seperti Kristus. Ini penting untuk pemahaman kristologi nanti. Karena inilah saat pertama seorang pemikir Kristen, teolog Kristen itu merenungkan salib Yesus. Memberi makna baru pada salib. Bukan hanya seperti cara pandang orang zaman itu, ya, kutukan, hina, dosa, kebodohan. Tetapi kemudian Paulus itu justru merenungkan salib dengan perspektif yang berbeda. Memaknai salib itu secara positif dalam pemahaman Paulus. Nah, inilah yang kemudian nanti akan dikembangkan oleh Markus, akan dikembangkan oleh Lukas, oleh Matius, termasuk juga oleh Yohanes di dalam Injilnya. Ya, memaknai Yesus yang mati di salib itu bukan sebagai orang yang dikutuk, yang direndahkan, yang dihinakan, tetapi memaknai dia yang disalib itu sebagai orang yang taat sampai akhir. Dan justru dalam ketaatan itulah dikenali siapa sebetulnya Yesus. Masih ingat kan di dalam Injil Markus kapan Yesus diakui oleh seorang manusia sebagai anak Allah? Masih ingat? Dalam peristiwa salib, ya, kepala pasukan yang ada di bawah salib itu dengan melihat matinya Yesus seperti itu, kepala pasukan itu mengatakan, sungguh orang ini adalah anak Allah. Justru ketika dia tergantung di kayu salib, itulah Yesus diakui sebagai anak Allah. Anak Allah yang seperti apa? Anak Allah yang taat sampai akhir. Sehingga kalau di dalam Injil Markus, Yesus itu anak Allah, Yesus itu Mesias bukan karena dia dikandung dari Roh Kudus, bukan karena dia dilahirkan dari Allah, tapi karena dia taat sampai akhir. Karena ketaatan itu dalam tradisi kasanah pemikiran orang Yahudi, Palestina, orang Semit, itu adalah ciri sejati seorang anak. Berhadapan dengan bapaknya, anak itu adalah dia yang taat. Dan Yesus menunjukkan ketaatan itu sampai akhir. Oke, jelas? Atau ada pertanyaan atau tanggapan? Ya, tidak perlu kalian itu selalu sesuai dengan apa yang saya katakan. Kalau ada sesuatu yang kalian lihat sesuatu lebih menarik, ya, oh ini penafsiran yang lebih tepat, silakan itu dikatakan. Silakan kalau ada tanggapan atau pertanyaan atau tambahan informasi.
Halo, dari Occidero. Ya, silakan. Selamat pagi Romo dan teman-teman semua. Selamat pagi. Pertanyaan dari saya ini mungkin bersifat teknis, penggunaan kata-kata oleh Santo Paulus atau juga oleh para penginjil berkaitan dengan kata bangkit dan dibangkitkan untuk Yesus. Misalnya Yesus yang bangkit dari antara orang mati, atau juga dan yang berikut Allah telah membangkitkan Yesus. Sehingga di sini saya mau tanyakan, apa perbedaan dua kata itu, bangkit dan dia dibangkitkan? Yang tepatnya itu yang mana, Romo? Atau mungkin ada penjelasan lain berkaitan dengan teologi dari kedua kata itu? Iya, tidak ada pertanyaan tentang tepatnya yang mana. Karena dua-duanya dipakai. Paulus juga memakai dua itu. Allah membangkitkan dia. Atau Yesus dibangkitkan. Ya, ini tergantung pada perspektifnya. Karena Yesus itu pasti adalah dia yang mati yang kemudian memperoleh hidupnya lagi. Dan dalam pemaknaan seperti ini, siapa yang membangkitkan Yesus selalu adalah Allah. Maka kalau dikatakan Yesus itu bangkit, orang bertanya, siapa yang membangkitkan Yesus? Allah. Tapi orang Yahudi tidak akan pernah menyebut Allah. Yahweh itu dalam cara berbahasa, cara bertutur mereka tidak akan dikatakan. Ya, misalnya Allah membangkitkan Yesus, tidak akan pernah dikatakan Yahweh membangkitkan Yesus. Dan supaya bisa maknanya ini ditambahkan bahwa Allah membangkitkan Yesus, lalu diubah menjadi pasif. Yesus dibangkitkan. Ya, kalau dikatakan Yesus dibangkitkan, tidak akan dikatakan Yesus dibangkitkan oleh Allah. Oleh Allahnya itu dimasukkan dalam parentesis, dalam tanda kurung, dan ini elips. Maka dikatakan hanya Yesus dibangkitkan. Ini yang disebut sebagai passivum divinum, ya, rumusan kalimat pasif ilahi, yang mengartikan bahwa siapa yang melakukan itu, pelakunya siapa, subjeknya siapa, itu Allah. Maka dari ungkapan yang aktif, Allah membangkitkan Yesus, menjadi Yesus dibangkitkan Allah. Tapi Allahnya ini dihilangkan, elips, sehingga hanya menjadi Yesus dibangkitkan. Nah, kalau orang Yahudi dalam Kasanah Semit itu membaca Passivum Divinum seperti ini, Yesus dibangkitkan, orang sudah tahu maksudnya, bahwa yang membangkitkan adalah Allah, ya kan? Atau bisa dirumuskan secara aktif tetapi harus menghilangkan subjek utamanya. Maka dikatakan Yesus bangkit. Tetapi kalau Yesus bangkit pun dalam pemahaman orang Yahudi, siapa yang membangkitkan adalah Allah. Ya, jadi tidak ada yang mana yang lebih tepat karena dua-duanya ini digunakan. Hanya dalam tradisi Yahudi orang selalu menghindari penyebutan kata Yahweh, kata Allah. Nah, mengapa ini menjadi suatu problem dalam kasanah pemikiran kita? Karena kita itu selalu mengatakan Yesus itu kan hidup. Aku adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Sehingga kita selalu mengatakan dari dirinya sendiri Yesus itu bisa bangkit. Tapi apakah hal seperti itu yang dihayati oleh Yesus? Dia melakukan sesuatu tanpa keterlibatan Allah? Ataukah segala sesuatu yang dialami oleh Yesus itu dialaminya bersama dengan Allah? Ya, mungkin ini yang kita harus hati-hati. Kita kan selalu menempatkan Yesus itu sebagai yang ilahi, sebagai Allah, serba bisa dia. Tapi cara berpikir seperti itu mungkin justru tidak bersesuaian dengan apa yang dipikirkan oleh Yesus. Oh iya, dia ilahi, dia luhur, dia mulia. Tetapi Yesus selalu mengatakan anak tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Bapanya. Terpisah dari Bapa, anak tidak bisa berbuat apa-apa. Maka besok kalau kita belajar Kristologi, kita akan belajar Kristologi Trinitaris. Tidak hanya belajar tentang Yesus dalam dirinya sendiri.
tetapi selalu dalam relasi dengan Bapa dan dengan Roh Kudus. Tapi pertanyaan-pertanyaan dan problem-problem seperti ini sangat mudah muncul karena kita begitu mendewakan Yesus sebagai Tuhan yang bisa mengatasi segalanya dan melupakan relasi Yesus dengan Allah. Padahal Yesus selalu menempatkan dirinya ada di dalam relasi dengan Bapa. Sehingga kalau kita memahami Yesus selalu ada dalam relasi dengan Bapa, kita tidak terlalu pusing dengan rumusan. Mau Yesus dibangkitkan, mau Yesus bangkit, mau Allah membangkitkan Yesus, isinya sama. Ya, dalam seluruh peristiwa hidup Yesus, Yesus tidak terpisahkan dengan Allah. Ya, ini kalau kita sampai pada tahap membaca seluruh perjanjian baru, karena masing-masing penginjil memang punya perspektif sendiri. Tapi kalau tradisi perjanjian baru itu berakhir dengan tradisi Injil Yohanes, lalu kita mendapat kepenuhan penjelasan ada di situ. Ya, jadi tidak masalah mana yang benar, mana yang salah, karena dua-duanya dipakai di perjanjian baru. Ya, Paulus juga menggunakan dua istilah itu, pasif ataupun aktif. Tetapi itu pemaknaannya selalu sama. Begitu, Frater. Semoga jelas ya, atau belum jelas? Terima kasih. Oke. Ada tanggapan yang lain atau pertanyaan lain? Ada satu lagi. Ya, silakan. Terima kasih Romo. Di buku yang Romo tulis tentang surat-surat protokol ini, Ya. menjelaskan mengenai surat kepada jemaat di Filipi ini. Di bagian isi dikatakan bahwa surat Filipi tidak memuat sebuah pembahasan argumentatif atau suatu persoalan pelik di dalam jemaat. Surat Filipi lebih mengungkapkan sukacita Paulus atas jemaat yang menjadi sehati sepikir di dalam pemberitaan Injil. Pertanyaan saya, apakah jemaat di Filipi dalam menanggapi pemberitaan Injil Paulus itu memang di sana tidak punya persoalan-persoalan yang terjadi di dalam jemaat sehingga hanya mengungkapkan sukacita Paulus dalam pewartaannya. Terima kasih. Iya. Nah, kalau Paulus itu tadi mengatakan, hendaklah kalian itu sehati, sepikir, seperasaan dengan Kristus, itu berarti ada permasalahan. Ya, tetapi permasalahan itu tidak menjadi sangat besar. Tema utama seperti misalnya nanti permasalahan di Galatia, permasalahan di Korintus yang banyak sekali itu. Memang ada sesuatu yang kurang, ya kan? Kalau tadi saya mengatakan gaya bahasanya Paulus ketika menjelaskan kepada jemaat di Tesalonika pun semua baik, hendaklah kalian bersungguh-sungguh. Hanya ada sesuatu yang kurang yang harus saya tambahkan. Nah, begitu juga di surat Filipi, semuanya baik, semuanya menggembirakan saya. Hanya saya minta ini loh, hendaklah kamu itu sehati sepikir. Jangan mencari kepentingan diri sendiri. Jangan mencari puji-pujian yang sia-sia. Berarti itu ada soal. Tetapi soal itu, katakanlah, itu soal yang tidak sangat fundamental lah. Tidak sangat mengganggu. Kalau nanti Paulus minta supaya Eudokia dan Sintike itu berdamai, berarti ada soal di situ. Ada dua perempuan yang rupanya tokoh di dalam jemaat yang berbenturan dan ini mengganggu situasi jemaat, maka ditegur oleh Paulus ya supaya mereka itu berdamai. Kalau nanti Paulus di bab 3 itu keras menyebut anjing-anjing, yaitu mereka yang suka membanggakan diri karena hal-hal lahiriah, berarti di situ juga ada soal, yaitu orang suka membanggakan diri atas hal-hal lahiriah yang dia miliki. Maka kalau saya menyebut surat Filipi itu tidak membahas suatu persoalan, bukan dalam arti jemaat Filipi tidak punya persoalan. Tetapi surat Filipi itu tidak ditujukan untuk memecahkan suatu permasalahan. Ini akan sangat jelas kalau minggu depan kita masuk ke surat Galatia. Ya, tujuan dari surat Galatia itu untuk memecahkan permasalahan pokok. Dan permasalahannya itu adalah permasalahan dogmatik. Maka jelas surat Galatia itu surat argumentatif. 1 Korintus
Ada sekian banyak permasalahan yang harus dipecahkan oleh Paulus. Maka sebetulnya 1 Korintus itu juga surat yang sangat argumentatif. Sementara di Filipi itu memang suasana umumnya tadi adalah kegembiraan, sukacita. Ada masalah-masalah, tetapi itu tidak sangat besar. Kecuali nanti masalah yang muncul di bab 3, yang ini mengherankan. Suasana batinnya kontras sekali dengan bab 1 dan bab 2. Bab 1 dan bab 2 itu sangat lembut. Tapi begitu masuk bab 3, pesan Paulus itu keras. Sehingga orang berpikir, jangan-jangan surat Filipi ini terbentuk dari 2 surat yang berbeda. Ya, dari surat yang isinya syukur, kegembiraan, dan surat yang isinya kemarahan Paulus. Dan oleh seorang redaktor, 2 surat ini digabungkan menjadi 1 surat. Dan itu nanti akan kelihatan di awal bab 3 ayat 1 dan seterusnya. Nanti akan kita lihat. Sehingga yang saya tulis di situ, surat Filipi tidak membahas suatu persoalan karena memang tidak ada suatu persoalan spesifik yang sangat khusus yang dibahas oleh Paulus di situ. Oke, kalau kita lihat surat kepada jemaat di Galatia itu seolah-olah jemaat Galatia itu hancur lebur itu. Jelek semua di matanya Paulus itu. Sehingga Paulus marah. Ya. Kalau kita lihat 1 Korintus, jemaat Korintus itu brengsek sekali itu. Banyak sekali persoalannya sehingga harus dijawab satu demi satu oleh Paulus. Ya, sementara di Filipi memang suasana itu tidak sangat tampak. Itu ya, Frater. Oke. Teman AM silahkan. Terima kasih, Om. Terima kasih, Romo. Ya. Saya ingin bertanya mengenai yang ayat 15, Romo. Di sana dikatakan bahwa ada orang yang memberitakan Kristus itu, dalam hal ini dalam jemaat di Filipi, ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, dan ada yang karena kasih. Nah, yang karena dengki dan karena perselisihan ini kemudian dijelaskan bahwa dengan tujuannya itu untuk, kalau saya melihat seakan akan memperberat beban Paulus di dalam penjara. Tetapi bagi Paulus itu tidak menjadi beban baginya. Ia tetap bersukacita. Lalu pertanyaannya, Romo, apakah dengki dan perselisihan yang disebutkan di sini itu berkaitan erat dengan yang sudah dijelaskan oleh Romo tadi? Tetapi yang saya lihat di sini menjadi masalah karena dalam situasi dengki dan perselisihan itu mereka tetap mewartakan Kristus seperti itu. Ya, ya. Maka ini hal yang memang membuat kita bertanya-tanya. Apa yang sebetulnya dimaksudkan oleh Paulus ketika Paulus mengatakan, oh ada kelompok yang memberitakan Injil itu dengan niat tulus, dengan kasih. Katakanlah dengan niat yang positif. Sementara ada kelompok lain yang memberitakan Injil ini karena kedengkian. Karena motif-motif pribadi. Nah, bisa dilihat ini dalam situasi pemberitaan Injil pada zaman Paulus ini, termasuk di luar surat Filipi, di mana ada banyak pemberita Injil. Ya, sebetulnya yang menjadi pemberita Injil kan bukan hanya Paulus. Ya, tetapi ada misionaris-misionaris lain. Dan kadang yang namanya guru-guru ini juga saling meninggikan diri. Saya lebih hebat daripada Paulus. Jemaatnya juga sering kali membeda-bedakan. Nanti akan sangat kelihatan misalnya di Korintus. Ketika Paulus itu memberitakan Injil, dia pergi dari Korintus lalu datang Apolos. Datang Kefas, datang Kristus, masing-masing punya grup, kelompok-kelompok. Dan apa yang terjadi? Masing-masing kelompok itu berbenturan. Aku kelompoknya Paulus, aku kelompoknya Apolos, aku kelompoknya Kefas. Satu jemaat Kristen yang tidak hidup dalam kesatuan, tapi malah berbenturan.
Sehingga sekarang kalau kelompoknya Apolos memberitakan Injil sebagai kelompoknya Apolos, dia akan merasa saya memberitakan Injil lebih hebat daripada kalian kelompok Paulus. Apolos ahli kitab suci, Apolos bisa berbahasa roh, Paulus tidak. Ya kan? Maka sekarang ada upaya-upaya yang sebetulnya tidak tulus, tidak murni di dalam memberitakan Injil, terutama karena pemberitaan Injil itu diwarnai dengan kesombongan tadi. Yang akan menjadi sangat jelas nanti di bab 3. Ketika Paulus menengarai di situ, juga ada pemberita-pemberita Injil yang suka membanggakan hal-hal lahiriah. Misalnya, saya muridnya Yesus. Paulus itu kan tidak toh? Berarti yang diberitakan oleh Paulus itu bukan Injil Yesus Kristus. Karena Paulus bukan muridnya Yesus. Paulus tidak bisa berbahasa roh. Kami bisa loh berbahasa roh. Kan? Sehingga Paulus nanti harus bicara, loh kalau saya hanya membanggakan hal-hal lahiriah, saya lebih dari mereka. Mereka bisa berbahasa roh, saya bisa. Tapi saya memilih menggunakan bahasa yang kalian pahami. Karena kalau saya berbahasa roh, kalian tidak mengerti apa yang saya ajarkan. Saya pilih bernubuat daripada berbahasa roh. Mereka bangga, saya ini orang Yahudi. Saya juga orang Yahudi. Saya masih bicara bahasa Ibrani. Saya ini juga bahasa Ibrani. Saya orang Farisi. Loh, saya juga orang Farisi. Ya, bahkan Paulus bisa mengatakan kepada jemaat di Galatia, dibandingkan dengan teman-teman sebaya di seluruh bangsaku, aku lebih dari mereka. Nah, ini berarti ada banyak pemberita Injil juga di dalam komunitas Filipi yang sebetulnya masih berpikiran seperti orang-orang Filipi yang lain, yang selalu membangga-banggakan diri atas hal-hal lahiriah untuk mencapai kemuliaan tadi. Maka pertanyaan ini bisa disimpan sebentar sampai kita membaca bab 3. Ya. Ada situasi apa yang dimaksud oleh Paulus dengan ada yang memberitakan Injil dengan maksud tulus karena cinta kasih, ada yang memberitakan Injil itu karena dengki, karena perselisihan, dan seterusnya. Itu. Kita tunda sebentar, nanti kita masuk ke bab 3 untuk memberi ilustrasi. Jadi Paulus bukan satu-satunya pemberita Injil. Ya, ada sekian banyak pemberita Injil termasuk nanti misionaris-misionaris yang masuk ke Filipi. Dan kadang-kadang mereka ini justru memunculkan perselisihan, benturan-benturan itu. Baik, kita tunda sebentar sampai kita masuk di bab 3. Frater Tiro, silakan. Iya, Romo. Saya mendengar dan membaca Filipi ini seakan-akan membayangkan Paulus seperti membayangkan suasana mungkin seperti gereja-gereja Protestan yang baru gitu ya, dengan aliran-aliran pendetanya, dengan teknik-tekniknya masing-masing, dan semuanya tuh berjuang untuk memonopoli Injil begitu ya. Itu di satu sisi. Terus di sisi lain ini kalau misalnya dibawa ke dalam konteks sekarang, tampaknya kan tidak ramah terhadap orang-orang lain ya, karena sepertinya tuh citra orang Yahudi itu kayak tidak bisa selamat tanpa percayakan Kristus. Tetapi kan sekarang pun ya orang Yahudi masih ada begitu, dan sepertinya surat-surat Santo Paulus ini bisa dipakai untuk gerakan-gerakan yang anti Yahudi bahkan begitu ya, karena depiksinya itu seperti orang Yahudi itu tidak ada baiknya kalau misalnya mereka tuh tidak percaya akan Kristus. Jadi untuk memandang ini dalam konteks dunia yang plural itu bagaimana ya, Romo ya? Iya, Frater. Orang yang menggunakan surat Paulus untuk menyerang orang Yahudi itu adalah orang yang tidak mengenal surat Paulus. Paham maksud saya? Paulus itu punya kebanggaan besar sebagai seorang Yahudi. Dan Paulus itu tidak pernah merendahkan tradisi Yahudi sama sekali.
Paulus tidak pernah merendahkan Taurat, sama sekali tidak pernah. Tidak mungkin, karena dia seorang Farisi. Ya, dia mengatakan sebagai seorang Farisi, sebagai seorang Yahudi, saya ini top, saya ini kelas atas. Jadi Paulus itu tidak pernah mengatakan Taurat tidak perlu, sunat tidak perlu, itu salah itu. Tradisi Yahudi tinggalkan saja. Tidak pernah itu. Bahkan ketika orang-orang Kristen Roma itu merasa diri lebih hebat daripada orang-orang Kristen Yahudi, Paulus mengatakan jangan kamu sombong ya. Nanti kita membaca di Roma bab 9 sampai 11. Jangan kamu sombong ya. Kamu itu ranting-ranting liar yang dipotong oleh Allah dan dicangkokkan ke dalam tradisi rohani Yahudi ini. Maka kalau komunitas Kristen itu sekarang menjadi ranting, cabang yang tumbuh, begitu hebat, jangan lupa kalian itu dicangkokkan pada pokok keyahudian ini. Sehingga kesimpulan kita, semakin orang mengatakan Paulus itu menyerang orang-orang Yahudi, kemudian mengatakan Yahudi itu tidak ada baiknya, itu berarti orang tidak mengenal dengan baik surat Paulus. Kita akan lihat misalnya besok di surat kepada jemaat di Galatia, yang itu kelihatannya sangat anti-Yahudi. Yang menyelamatkan kita bukan Taurat, yang menyelamatkan kita bukan sunat. Apakah harus diartikan Paulus mengatakan sunat tidak ada gunanya itu, Taurat tidak ada gunanya itu, tradisi Yahudi tidak ada gunanya itu. Tapi kalau kita membaca secara cermat, Paulus tidak pernah mengatakan itu. Paulus hanya mengatakan Taurat itu diberikan kepada Tuhan bagi kita sebagai pedagogos. Ingat kata pedagogi, pendidik, ya, wali. Kapan kita membutuhkan seorang wali? Kapan kita butuh seorang wali adalah ketika kita belum dewasa, ya kan? Dulu saya, kalau zaman saya SMP ambil rapot, tidak saya yang mengambil, tapi orang tua saya, wali saya, karena saya belum dewasa. Paulus juga mengatakan, Taurat itu diberikan kepada kita sebagai pembimbing, pendidik kita, sampai kita akil balik, sampai kita dewasa. Nah, ketika kita sudah dewasa, peran hukum Taurat ini sudah selesai. Karena sekarang yang mendidik saya, membimbing saya adalah Yesus. Nah, kalau dipahami seperti itu, Taurat itu mempersiapkan kita sampai pada kedewasaan dan kita sekarang berjalan bersama dengan Yesus. Apakah Paulus mengatakan Taurat tidak ada gunanya? Tidak. Maka orang yang mengatakan Paulus menolak hukum Taurat itu salah. Orang yang mengatakan Paulus itu mengatakan sunat itu tidak ada gunanya, salah. Karena sunat itu kan simbol ketaatan pada Taurat. Sampai pada titik tertentu, sampai kita akil balik, sunat, Taurat, tradisi Yahudi ini masih berlaku. Tapi pada saat kita mengatakan saya beriman kepada Yesus, sekarang yang membimbing saya adalah Yesus. Kalau saya masih berpegang pada Taurat, pada sunat, saya malah akan kehilangan Yesus ini. Nah, ini cara berpikir yang harus kita gunakan. Paulus itu tidak pernah menganggap Yahudi, agama Yahudi, tradisi Yahudi, Taurat, sunat, itu sebagai sesuatu yang tidak berguna, apalagi salah, tidak pernah. Paulus melawan tradisi Yahudi, tidak pernah. Paulus melawan Taurat, tidak pernah. Jadi kita yang kadang-kadang itu salah dalam membaca pemikiran Paulus. Seolah-olah kalau Paulus mengatakan orang tidak dibenarkan karena Taurat, tetapi orang dibenarkan karena iman akan Yesus, lalu dikatakan Paulus mengatakan atau Paulus itu bilang bahwa Taurat itu tidak ada gunanya. Tidak. Ya, sampai pada batas tertentu orang masih akan mengatakan kita diselamatkan karena ketaatan kita pada Taurat. Tapi sampai pada titik tertentu kita mengatakan ini paham ini sudah selesai. Ya, sekarang kita diselamatkan bukan karena Taurat, bukan karena sunat, tetapi karena iman akan Yesus. Nah, apakah Yesus itu juga menyangkal Taurat? Sama sekali tidak. Nah,
dalam situasi seperti ini saya justru tidak melihat alasan untuk mengatakan bahwa Paulus itu melawan tradisi Yahudi. Saya tidak melihat alasan mengapa doa untuk orang-orang Yahudi di Jumat Agung selalu dihilangkan. Ya kan, ada doa permohonan meriah itu 10 kan? Dan yang paling sering dihilangkan supaya ibadat Jumat Agung itu lebih ringkas adalah doa untuk orang-orang Yahudi. Yang kalau Paulus harus memilih doa itu, tidak akan dihilangkan. Paulus itu sangat sektarian misalnya. Tidak juga. Ketika Paulus itu dibenturkan dengan Apolos, dibenturkan dengan Petrus, dibenturkan dengan misionaris-misionaris yang lain, Paulus mengatakan, siapa toh kami ini? Siapa toh Paulus? Siapa toh Apolos? Kami ini hanya rekan-rekan sekerja di tangan Allah. Paulus yang menanam, Apolos yang menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Sehingga Paulus itu justru orang yang sangat inklusif, yang sangat memasukkan orang lain dalam kesatuan ini. Ide Paulus tentang sehati, sepikir, ya, seperasaan di dalam jemaat itu satu. Ketika jemaat terpisah-pisah karena macam-macam karunia dan saling berbenturan, apa yang diajarkan oleh Paulus? Kita itu menerima sekian banyak karunia, tetapi yang memberi karunia itu satu roh yang sama. Dan karunia yang bermacam-macam itu dimaksudkan untuk pembangunan hidup bersama. Tidak pernah dimaksudkan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Sehingga Paulus juga sampai pada suatu pemahaman kita ini satu tubuh mistik dengan Yesus sebagai kepala. Maka ide kesatuan ini selalu menjadi ide dasar Paulus. Tidak berarti bahwa Paulus itu lalu merangkul semuanya, ya. Orang-orang yang melawan ajaran Paulus dalam hal dogmatik pasti diserang. Termasuk yang dikatakan sebagai anjing-anjing di Galatia. Penyunat-penyunat palsu di Galatia itu tidak akan dirangkul oleh Paulus, diserang oleh Paulus. Termasuk juga yang akan kita baca di bab 3, yang juga oleh Paulus disebut sebagai anjing-anjing, pekerja-pekerja yang palsu. Itu Frater Tiro. Jadi justru kita belajar Paulus untuk juga bisa masuk dalam diskusi dengan topik-topik seperti itu, karena itu banyak sekali di internet kita terutama. Entah yang menuduh Paulus itu yang menyelewengkan ajaran Yesus, Paulus itu yang melawan orang-orang Yahudi, Paulus itu yang sangat sektarian. Tetapi sejauh saya mengenal surat-surat Paulus, lalu hal-hal seperti itu bisa ditangkal dengan sangat mudah. Tidak hanya karena keyakinan-keyakinan sendiri, tetapi kita harus diskusi mulai atau berpangkal pada teksnya. Nah, biasanya orang-orang yang menuduh Paulus seperti itu tidak menggunakan teks secara utuh. Begitu, Frater Tiro? Iya, Romo. Memang agak karena maksudnya kan meskipun tidak terang-terangan menjelekkan Yahudi, tetapi saya mencoba membayangkan gitu, seandainya Paulus bertemu dengan orang Yahudi yang baik, tetapi itu dia memilih untuk tidak percaya dengan Yesus, tanggapannya seperti apa begitu? Apakah dibilang tuh kamu belum dewasa imanmu, kamu harus harus percaya harus menerima Yesus karena gini loh gitu apa? Nah, apakah dia tetap akan merangkul atau bilang, ya seperti saya coba membayangkannya sih, dialog antar agama pada zaman itu gitu, atau tidak seperti itu. Dan kalau Paulus ya jiwanya pasti jiwa misionaris yang apologit. Dia akan membela imannya di hadapan orang-orang Yahudi, terutama orang Yahudi yang berbenturan. Dengan orang Yahudi yang menerima, tidak ada masalah. Ya, tapi orang Yahudi yang menyangkal Yesus, berjumpa dengan Paulus dan relasinya bagaimana, ini yang tidak pernah kelihatan di dalam surat-surat Paulus. Ya. Tetapi penghargaan pada tradisi Yahudi itu juga mencerminkan penghargaan pada tradisi iman
mereka. Tapi Paulus kan selalu mengatakan, ya nanti kalau kita membaca surat Roma, apa yang saya perjuangkan? Mengapa saya memberitakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi? Pernah ada yang mendengar alasan Paulus? Mengapa saya memberitakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi? Adalah untuk membuat teman-teman sebangsaku itu cemburu. Cemburu dalam arti apa? Lihat, orang-orang Kristen itu menjadi komunitas yang besar, yang memperoleh keselamatan. Padahal keselamatan itu dijanjikan selalu melalui orang Yahudi. Kalau mereka itu kemudian mau menjadi Kristen ini. Ya, maka Paulus itu tetap pengen supaya orang Yahudi itu juga menjadi Kristen. Dia misionaris, dia pewarta iman. Maka dia selalu juga pengen supaya orang Yahudi pun itu menjadi Kristen dalam konteks waktu itu, ketika yang namanya kebenaran itu selalu diajarkan di banyak paham. Ya, orang berfilsafat itu kan juga orang mau mencari kebenaran. Termasuk Paulus mewartakan ada kebenaran yang saya wartakan, kebenaran yang saya terima dalam diri Yesus. Kalian berfilsafat, saya juga berfilsafat. Tetapi filsafat yang saya wartakan adalah hikmat Sofia, Kristus yang tersalib. Yang bagi kalian adalah kebodohan. Ini yang justru saya wartakan. Nah, suasana apologetik itu pasti lebih mewarnai situasi zaman Paulus daripada suasana dialog. Karena Paulus itu masih ingin memenangkan iman Kristiani. Memberitakan iman ini kepada orang Yahudi supaya orang Yahudi juga akhirnya memegang iman Kristiani ini. Sehingga mungkin zaman Paulus itu memang bukan suasana dialog antar iman gitu ya yang muncul, tetapi suasananya pasti adalah apologi, pembelaan iman. Maka di dalam Kisah Para Rasul dikatakan Paulus itu dari Antioquia pergi ke tempat-tempat ibadah untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Mengapa harus membuktikan? Karena banyak orang Yahudi itu tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, kalau orang mau membuktikan seperti Paulus dengan mencari dasar-dasar kitab suci, maka suasana dasar yang muncul adalah suasana membela iman, apologi. Sehingga suasana dialog saya kira tidak banyak muncul di situ. Contoh konkret, ketika Paulus itu datang ke Athena, apa yang terjadi di Athena? Paulus diundang oleh filsuf-filsuf Athena itu di Areopagus. Karena mereka ingin mendengarkan ajaran baru yang dibawa oleh Paulus. Maka Paulus memberitakan ajarannya. Dan sama seperti teknik bicara Paulus, dia bicara tentang Allah yang ada di dalam tradisi Yahudi. Dan ini dibicarakan terus sampai pada saat dia bicara tentang Yesus yang mati di salib dan bangkit. Dan saat itu juga orang-orang filsuf-filsuf Yunani itu mengatakan lain kali saja kamu bicara lagi tentang Yesus, orang yang mati dan bangkit. Artinya apa? Apa yang diwartakan oleh Paulus, ajaran baru Paulus itu tidak diterima oleh orang Yunani. Maka karena tidak diterima di Athena, Paulus pergi ke tempat lain sampai Paulus ke Korintus. Ini yang lebih saya pahami, sehingga kalau model pemberitaan Injil Paulus pada zaman itu pasti adalah model untuk memenangkan iman Kristiani ini, termasuk ketika berhadapan dengan orang-orang Yahudi. Nah, kalau zaman sekarang kita tanya, kita menggunakan paham Paulus itu seperti apa dalam dialog, menurut saya prinsipnya tetap harus dipegang. Paulus tidak pernah goyah dengan imannya. Paulus selalu meyakini bahwa Yesus itu adalah pilihannya. Dan ini juga prinsip dialog kita. Ketika kita berdialog dengan teman-teman beragama lain, prinsip iman saya itu tetap saya pegang. Hanya saya bisa menghargai kalau kebenaran iman saya ini tidak diyakini oleh teman-teman yang
Fine. Kalau saya meyakini Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup saya, itu benar untuk saya. Menurut saya, satu-satunya jalan di dunia ini adalah Yesus. Tetapi apa yang saya yakini belum pasti diyakini oleh teman saya yang Muslim. Nah, saya harus mengenal apa keyakinan dia. Teman yang Muslim juga harus mengenal apa keyakinan saya. Sehingga komentar seperti siapa tahu kemarin Pangkostrat Pak Dudung itu bahwa semua agama itu benar tidak akan menjadi kehebohan seperti kita sekarang ini ketika kita bisa menempatkan diri kita dalam keyakinan iman saya dan penghormatan saya pada keyakinan iman teman saya. Tapi kalau Paulus saya kira belum bisalah berdialog dalam arti itu. Dia justru menjadi misionaris pioner yang mau memenangkan imannya. Membuat semakin banyak orang itu terpikat pada ajaran imannya itu. Tapi dalam relasi dengan orang Yahudi tidak dengan cara merendahkan tradisi Yahudi, tetapi membuktikan dengan dasar-dasar kitab suci bahwa keyakinan iman Kristiani itu benar. Oke. Habis? Ada satu lagi tadi atau sudah jelas? Baik, kita masih punya waktu sedikit. Saya akan masuk ke Filipi bab 3 ya. Hal yang kaitannya dengan memegahkan diri tadi, dengan cara berpikir kasanah pola-pola hidup yang dimiliki oleh orang-orang Filipi pada masa itu. Kita baca bab 3 ayat 1 sampai 11 terlebih dahulu. Minta tolong salah satu teman untuk membacakan ayat 1b sampai 11. Ya, silakan. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan berpegang dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekarang aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Ya, kita berhenti sebentar, nanti kita lanjutkan. Apa yang dikatakan Paulus di sini, suasananya itu langsung berubah total. Ya, begitu kita masuk bab 3 ini, suasana keakraban, sukacita, suasana yang sangat damai gitu di bab 1 sampai bab 2 hilang seketika. Dan tidak diberi pengantar apa-apa. Langsung Paulus itu memberi seruan keras. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, terhadap pekerja-pekerja jahat, penyunat-penyunat palsu. Nah, kita belum bisa mengidentifikasi siapa yang dimaksud dengan anjing-anjing ini. Siapa yang oleh Paulus dituduh sebagai penyunat-penyunat palsu, pekerja-pekerja jahat. Ini yang tadi saya katakan kepada Frater Tiro, ya. Paulus itu kalau ditentang ajaran imannya selalu akan melawan. Tidak berdialog dia. Lawang ditentang oleh temannya sendiri, oleh Petrus di Antioquia. Apa yang terjadi? Sesudah konsili di Yerusalem, ya, Paulus dan Barnabas diberi tugas memberitakan Injil kepada orang bukan Yahudi. Petrus kepada orang Yahudi, Petrus datang ke Antioquia. Semula makan bersama dengan jemaat Kristen dari Antioquia, jemaat non-Yahudi. Begitu datang kelompoknya Yakobus dari Yerusalem, apa yang dibuat Petrus? Petrus meninggalkan kelompok itu. Meninggalkan makan itu. Dan oleh Paulus ini dianggap sebagai kesalahan. Maka Paulus pun menentang Petrus di situ. Itu temannya, ketua para rasul, ditentang oleh Paulus. Temannya sendiri Barnabas yang memanggil dia untuk tinggal di
Antioquia dan kemudian melakukan perjalanan misi. Hanya masalah Yohanes Markus, Barnabas ini akhirnya juga ditentang oleh Paulus. Maka orang keras dalam hal ini, termasuk juga berhadapan dengan orang-orang yang melawan ajaran imannya. Di sini muncul anjing-anjing, penyunat-penyunat palsu. Di Galatia nanti juga akan muncul hal yang sama. Di 1 Korintus akan muncul rasul-rasul palsu, pemberita-pemberita Injil yang palsu. Nah, bab 3 ini mengagetkan kita. Mengapa dari suasana yang sangat akrab, sangat penuh dengan sukacita, kebanggaan, tiba-tiba muncul peringatan-peringatan keras seperti ini. Ini yang tadi saya katakan, beberapa penafsir itu lalu mencurigai bahwa teks ini, bab 3 ayat 1b sampai 15 atau 16, itu sebetulnya adalah surat tersendiri. Surat pertama itu isinya sukacita, kebanggaan, ucapan syukur Paulus. Surat kedua itu isinya kemarahan Paulus ini. Yang dalam perjalanan kemudian dua surat ini diedit, digabungkan menjadi satu. Memang ada tanda-tanda editornya itu tidak teliti di dalam mengedit ini. Sehingga masih ada tanda-tanda bahwa ini dua surat yang kemudian dijadikan satu. Nah, sekarang yang perlu dicermati adalah apa yang mau dikatakan oleh Paulus. Ayat 3. Karena kitalah orang-orang yang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah. Ya, beribadah oleh Roh Allah, bukan oleh hal-hal lahiriah, dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Ini tema kuncinya. Kalau saya bermegah, saya akan bermegah dalam Kristus Yesus. Saya tidak akan bermegah dalam diri saya sendiri. Saya tidak akan bermegah dalam hal-hal lahiriah yang selama ini saya bangga-banggakan. Bahkan kalau saya harus bermegah karena diri saya sendiri, saya tidak bermegah karena kekuatan saya, tapi saya akan bermegah karena kelemahan-kelemahan saya. Ya, jadi Paulus mulai kenceng itu dengan mengatakan jangan kamu mencari kepentingan diri sendiri, puji-pujian yang sia-sia, bermegah akan hal-hal lahiriah. Ini semua harus dihancurkan. Nah, Paulus kembali akan memberikan contoh nanti. Bahwa tidak ada gunanya bermegah atas hal-hal lahiriah. Sehingga yang disebut anjing-anjing, pekerja-pekerja, penyunat-penyunat palsu, kemungkinan adalah orang-orang, entah Kristiani, entah tidak, terutama Kristiani, yang suka membanggakan hal-hal lahiriah. Nah, hal-hal lahiriah itu apa? Kita baca sekarang. Ayat 4. Ini, sekalipun juga ada alasan untuk menaruh percaya juga pada hal-hal lahiriah. Ayat 4b, silakan. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Oke, prinsipnya jangan berbangga pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah,
aku lebih lagi. Artinya apa? Kalau kamu bangga pada hal-hal lahiriah, yang kamu banggakan itu saya juga punya. Bahkan saya lebih dari kamu. Artinya Paulus mengatakan, saya lebih hebat daripada kamu. Ini yang dulu saya diajar Romo Martin Suhartono di kentungan surat Paulus, itu saya tidak terlalu suka dengan surat Paulus. Karena kesan Paulus yang memang sombong seperti ini. Maka di Biblikum pun saya mengambil surat Paulus itu justru di semester paling akhir. Karena saya termasuk tidak suka dengan surat-surat Paulus. Tetapi itu juga saya sadari sesuatu yang justru benar. Karena kan berarti saya sudah berapa? 7 semester atau paling tidak 6 semester belajar bahasa Yunani. Sehingga kita bisa membaca surat Paulus itu dalam bahasa aslinya. Dan itu jauh lebih jelas daripada ketika membaca surat Paulus tanpa memahami bahasa Yunaninya. Dan itu yang membuat saya pada akhirnya dalam akhir studi saya di Biblikum itu yang menarik minat saya justru surat-surat Paulus ini. Sesuatu yang semula tidak terlalu saya sukai. Dan yang tidak saya sukai adalah ungkapan-ungkapan Paulus seperti ini, kesombongan. Tetapi apakah Paulus itu memang berniat untuk sombong? Nah, sekarang dia mendaftar hal-hal lahiriah apa saja yang biasanya itu menjadi alasan orang sombong. Disunat pada hari ke-8. Apa kira-kira artinya? Orang yang disunat pada hari yang ke-8. Orang yang disunat pada hari yang ke-8 itu orang Yahudi. Dan kalau seorang anak itu disunat pada hari yang ke-8, dia mengatakan keluarga saya adalah keluarga Yahudi yang saleh, yang taat. Maka saya pun disunat pada hari ke-8. Kalau kamu mengatakan saya orang bersunat, saya juga. Saya disunat pada hari ke-8. Kalau kamu bangga karena kamu lahir dalam keluarga Yahudi, saya juga. Ya. Dan ini Paulus menyebut satu kebanggaan. Dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Kalau kamu bangga karena kamu orang Israel, saya juga orang Israel. Kalau kamu bangga masih bicara bahasa Ibrani, saya juga bicara bahasa Ibrani. Maka dikatakan orang Ibrani asli, itu artinya orang Yahudi yang masih berbicara bahasa Ibrani atau bahasa Aram pada zaman Paulus. Ya. Kalau ini kebanggaanmu, saya juga. Ya. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Jadi menjadi orang Farisi pada zaman Paulus ini adalah suatu kebanggaan. Ya, di mata kita sekarang orang Farisi itu jahat. Orang Farisi itu munafik. Orang Farisi itu orang yang hanya mementingkan hal-hal lahiriah dan hukum. Tetapi zaman Paulus, kelompok Farisi ini adalah kelompok yang terhormat. Guru-guru, penasehat-penasehat, ahli-ahli Taurat itu berasal dari kelompok Farisi. Maka jangan dipandang kelompok Farisi pada zaman Paulus, pada zaman Yesus sebagai kelompok yang bisa diremehkan hanya karena Matius 25 itu. Dianggap itu sebagai orang yang terkutuk oleh Yesus. Terkutuklah engkau, hai ahli-ahli Taurat, hai orang Farisi. Ya, maka menjadi seorang Farisi dalam zaman Paulus ini kebanggaan. Apalagi Paulus ini muridnya Gamaliel yang juga adalah profesor Farisi pada zaman itu. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Saya ini tidak hanya orang Farisi, tapi ketika saya melihat ada sekelompok orang Yahudi mengimani seorang yang mati disalib sebagai Mesias, saya menganiaya mereka. Kamu buat apa waktu itu? Kamu orang Yahudi kan? Kamu orang Farisi kan? Tapi buat apa ketika ada Yesus yang diimani sebagai Mesias? Kamu buat apa? Saya menganiaya mereka. Jadi kalau kalian bangga sebagai orang Farisi, saya lebih daripada kalian. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Apa yang mau dikatakan oleh Paulus? Saya ini orang Yahudi yang benar.
Saya ini orang Yahudi yang lurus, yang dikayos itu. Tidak ada yang saya langgar dari Taurat itu. Maka dikatakan dalam hal mentaati Taurat, aku tidak bercacat. Ini Paulus kalau mau mengatakan, kalau saya mau berbangga pada hal-hal lahiriah seperti itu, yang biasa kalian banggakan, saya lebih dari kalian. Jadi ini nanti yang di dalam surat Korintus dikatakan sebagai cara bicara orang gila. Ya, orang gila itu orang yang selalu menempatkan dirinya di atas dengan membanggakan hal-hal lahiriah ini. Tapi Paulus selalu membuat suatu kontras di ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, menjadi orang Yahudi, disunat, menjadi orang Farisi, menjadi penganiaya, zaman itu dulu dianggap sebagai keuntungan. Nah, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Kan ada pembalikan. Yang untung sekarang saya anggap rugi. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Dan sekarang apa yang dianggap oleh Paulus sebagai sesuatu yang mulia, sebagai sesuatu yang berharga, bukan menjadi orang Yahudi, bukan menjadi orang Farisi, bukan disunat pada hari yang ke-8. Yang lebih utama adalah pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Apa yang dulu kubangga-banggakan sebagai seorang Yahudi, sekarang kuanggap rugi, sekarang kuanggap sampah, tidak berarti lagi ini. Supaya apa? Supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan karena kepercayaan kepada Kristus. Paulus juga membalik keyakinannya. Sebagai seorang Yahudi, sebagai seorang Farisi, dulu dia beranggapan bahwa orang akan dibenarkan karena mentaati hukum Taurat. Ayat 9. Ini besok akan kita pelajari di surat Galatia. Dalam paham orang Yahudi, orang akan diselamatkan kalau mentaati Taurat. Padahal Paulus tadi mengatakan tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Berarti aku ini terjamin keselamatanku karena ketaatanku pada Taurat. Tapi sekarang Paulus mengatakan, loh, keselamatan kita tidak karena ketaatan kita pada Taurat, tetapi karena dengan kebenaran, karena kepercayaan kepada Kristus. Kita diselamatkan bukan karena mentaati Taurat, tetapi kita diselamatkan karena mengimani Kristus. Ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ya, aku harus menempuh jalan yang ditempuh Yesus, bersatu dalam kematiannya supaya juga bersatu dalam kebangkitannya. Baik, karena tinggal beberapa menit saya baca sendiri dan saya jelaskan. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Jadi Paulus mengatakan, jangan kamu pikir bahwa aku sudah memperoleh Kristus seutuhnya. Sudah sempurna dalam hal mengenal Yesus ini. Tetapi, apa yang dikatakan Paulus, melainkan aku mengejarnya. Dalam arti, masih mengejar. Supaya aku semakin bersatu dengan Kristus. Ya, meskipun aku rasul, meskipun aku yang memberitakan Injil, jangan kamu pikir bahwa saya ini sudah sempurna. Meskipun hal-hal lahiriah saya hebat seperti itu, jangan kamu pikir saya sudah mengenal Kristus seutuhnya. Saya masih mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Maka ini pengenalan di Damsyik, dia merasa ditangkap oleh Kristus, menjadi tawanan Kristus. Maka dia sekarang membayangkan diri sebagai seorang pelari maraton, yang di sana, di depan sana itu ada finish, dan dia terus mengejar itu. Kalau aku boleh menangkapnya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya.
Tetapi hal inilah yang kulakukan. Aku telah melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus sedang menggunakan metafor maraton. Ini olimpiade, ya, olahraga yang sangat dikenal pada zamannya. Orang yang maraton itu orang yang lari, mengejar tujuan di akhir sana. Kalau aku boleh memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sehingga dia mengatakan, meskipun hal-hal lahiriah itu saya punya, saya tinggalkan semuanya itu. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia. Semuanya kuanggap sampah, semuanya kuanggap rugi. Tapi jangan kalian pikir bahwa saya sudah menangkap Yesus, saya pun masih berlari, saya pun masih mengejarnya, kalau saya boleh menangkap itu. Dan pada akhirnya saya memperoleh hadiah. Nah, ini berarti pengalaman Paulus, ya, yang menasihati jemaatnya, terutama dalam melawan rasul-rasul yang dianggap sebagai anjing-anjing, penyunat-penyunat palsu. Jangan kamu bermegah atas hal-hal lahiriah. Ya, karena itu tidak ada gunanya. Saya juga punya itu, tapi sudah saya anggap sampah. Saya anggap rugi. Nah, ini akan diulang lagi oleh Paulus nanti di surat kepada jemaat Galatia. Oke? Baik, sudah 2 jam kita bertemu. Kita akan mengakhiri pertemuan ini. Kalau ada pertanyaan silakan nanti dikumpulkan dulu, lalu minggu depan kita akan berbicara tentang surat kepada jemaat di Galatia. Baik teman-teman, terima kasih untuk pertemuan kita pagi hari ini. Semoga tidak terlalu bosan dengan 2 jam mendengarkan saya seperti ini. Baik, mari kita akhiri dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai bertemu. Selamat belajar kembali. Terima kasih. Saya akhiri pertemuan kita.